Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Pinjaman LPDP, nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Nanti saya akan blacklist ya. Dilema realita diaspora Indonesia. Polemik mengenai alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang tidak kembali ke Indonesia sempat ramai diperbincangkan publik pada Februari 2026, di mana kasus ini muncul setelah beredarnya pernyataan di media sosial yang dianggap menunjukkan kebanggaan ketika seorang anak tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Reaksi publik sangat keras, terutama dana LPDP ini digunakan dari dana negara. Namun, penyederhanaan persoalan tersebut menjadi sekadar tidak pulang berarti tidak nasionalis merupakan cara pandang yang terlalu sempit, di mana berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan sejak 2013 hingga 2024 LPDP telah membiayai lebih dari 40.000 penerima beasiswa dengan tingkat kepulangan di atas 90%, yang artinya sebagian besar penerima tetap kembali dan mengabdi di Indonesia. Hingga Februari 2026 hanya sekitar 44 alumni yang tercatat belum kembali, dengan sebagian sudah dikenai sanksi administratif dan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan keseluruhan penerima LPDP. Dengan demikian, kasus yang viral di media sosial sebenarnya lebih merupakan pengecualian yang diperbesar oleh algoritma media sosial daripada gambaran umum seluruh warga LPDP. Persoalan yang seharusnya dipertanyakan bukan hanya mengenai nasionalisme diaspora, tetapi juga tentang jaminan yang diberikan negara ketika mereka kembali, di mana banyak diaspora yang memilih menetap di luar negeri karena faktor kualitas hidup, fasilitas riset, sistem kerja dan lebih menghargai kemampuan hingga kesejahteraan yang lebih baik, gaji yang layak, jaminan kesehatan, keamanan, serta dukungan terhadap inovasi menjadi alasan kuat mengapa banyak tenaga terdidik merasa lebih dihargai di luar negeri. Dalam konteks ini, kontribusi terhadap bangsa tidak selalu harus dilakukan melalui kehadiran fisik di Indonesia. Seorang tetap dapat memberikan manfaat bagi negaranya melalui riset, jejaring internasional, investasi pengetahuan, maupun kolaborasi akademik dari luar negeri. Jika melihat sejarah Indonesia, dilema serupa sebenarnya sudah terjadi sejak masa kolonial, di mana pelajar bumi putra yang menempuh pendidikan di luar negeri dihadapkan pada pilihan antara tetap tinggal di luar negeri dengan peluang yang lebih besar atau kembali ke tanah air yang saat itu masih terjajah. Muhammad Hatta misalnya, beliau memilih kembali ke Indonesia setelah menempuh pendidikan di Rotterdam untuk terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan. Namun tidak semua tokoh mengambil jalan yang sama, seperti Raden Mas Noto Suroto tetap tinggal di Belanda tetapi tetap memperjuangkan kepentingan Hindia Belanda melalui tulisan dan aktivitas internasionalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasionalisme tidak selalu diwujudkan dengan keberadaan fisik di dalam negeri, melainkan melalui orientasi kontribusi terhadap bangsa. Pada masa kolonial, berada di luar negeri bahkan seringkali memberikan ruang yang lebih bebas untuk menyuarakan gagasan dan perlawanan terhadap penjajahan. Oleh karena itu, sejarah Indonesia sejak awal telah mengenalkan bentuk pengabdian yang melampaui batas geografis. Yang menjadi ukuran utama bukanlah lokasi seseorang tinggal, tetapi bagaimana ilmu, posisi, dan peluang yang dimiliki digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Contoh lain dapat dilihat dari perjalanan B.J. Habibie. Habibie menempuh pendidikan dan membangun karir di Jerman hingga menduduki posisi penting di perusahaan penerbangan Mesekresbom atau MBB. Ketika kembali ke Indonesia, ia harus menyesuaikan gagasan dan idealismenya dengan keterbatasan dana serta sistem yang ada di dalam negeri. Bahkan proyek industri pesawat terbang
di mana remitansi diaspora Indonesia mencapai miliaran dolar setiap tahun, belum termasuk kontribusi dalam bentuk penelitian, transfer pengetahuan, jejaring internasional, dan kolaborasi akademik. Dalam perspektif Benedict Anderson, bangsa adalah komunitas terbayang, yaitu keterikatan bangsa yang tidak selalu bergantung pada kedekatan geografis. Seseorang yang tinggal di luar negeri tetap dapat menjadi bagian dari bangsanya selama masih memiliki keterhubungan dan memberikan kontribusi nyata. Pada akhirnya, polemik LPDP ini bukan hanya persoalan individu yang tidak pulang ke Indonesia, melainkan refleksi mengenai hubungan antar negara, individu, dan tanggung jawab kebangsaan. Sejarah menunjukkan bahwa mobilitas global tidak selalu berarti hilangnya nasionalisme. Yang terpenting adalah bagaimana negara mampu menciptakan sistem yang menghargai kemampuan warganya, menyediakan jaminan karir, mendukung riset dan inovasi, serta membuka ruang bagi gagasan baru. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dan tidak tergesa-gesa dalam menilai nasionalisme para diaspora hanya mendasarkan tempat tinggal mereka. Sebab kualitas suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya mendidik generasi muda, tetapi juga oleh kemampuannya menghargai dan memanfaatkan potensi mereka demi kepentingan bersama. But the fact is, we are coming out of this problem, and if we come out, we even better than before. Because we are going to learn from our mistakes and also from others' mistakes. And the best things to Ich kam nach Deutschland nicht in 1960, sondern in 1955. Ich habe 54 Abitur gemacht. 55 kam ich an die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen und habe in 64 promoviert auf dem Gebiet der Konstruktionen von Flugzeugen. Ich hatte mich nie für ein Kampfflugzeug interessiert. Ich war nur interessiert für Transportflugzeuge. Warum? Weil wir in diesem Falle von vornherein bewusst sind, dass der einzige Maritimkontinent der Welt. Ya, saya tahu ada yang mengatakan hak orang dong mau pulang apa enggak, jadi nggak bisa begitu. Jadi LPDP itu adalah satu badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang mengumpulkan dana dalam rangka untuk mengirim sebanyak mungkin putra-putri terbaik Indonesia, terutama yang membutuhkan gitu ya, untuk yang mungkin tidak terlalu mampu orang tuanya untuk ke luar negeri, untuk bersekolah, untuk menjadi orang-orang terdidik gitu, untuk dibayar 1 M buat pindah ke desa di Swiss. Yes, ini beneran guys. Sebetulnya programnya tuh udah dari tahun 2017. Jadi nama desa ini tuh Desa Albinen yang ada di Kanton Valais. Singkat ceritanya, desa ini tuh lagi bagi-bagi uang guys buat orang yang mau pindah dan tinggal di sini. Tujuannya sih supaya ngehentiin penurunan jumlah penduduk di desa itu. Karena waktu itu warganya tuh tinggal sekitar 200 orangan, banyak yang pindah ke kota-kota besar. Nah, per orang dewasa tuh dibayar sekitar 500 juta dan 200 juta buat anak kecil. Jadi kalau ayah, ibu, dan 1 anak pindah ke sini, kalian akan dibayar sekitar 1,2 miliar. Hasilnya gimana? Banyak banget yang apply guys. Hampir 50 orang pindah ke desa Albinen dan program ini tuh bisa dibilang lumayan sukses. Tapi ya gitu, hidup di desa tuh gak seindah yang kita bayangin. Kayak hiburannya minim, bus gak sering lewat, dan fasilitas juga seadanya aja. Jadi bener-bener harus komit. Nah, sampai sekarang tuh desa Albinen masih nyari penduduk baru guys. Tapi ada syaratnya nih, kalian harus di bawah 45 tahun. Mau tinggal 10 tahun di desa Albinen, punya si permit Swiss, dan mau bangun rumah sekitar 3,6 M di sini. Gimana, ada yang tertarik?